Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Aba Ojan. Kali ini kita akan belajar pelajaran sejarah kebudayaan Islam kelas 6 bab 9, yakni Sunan Gunung Jati. Kita awali tentang biografi Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah lahir pada tahun 1448 Masehi. Ia adalah putra Syarif Abdullah bin Ali Nurul Alim, seorang penguasa di Ismailiyah, Mesir. Ibunya bernama Nyai Rara Santang, putri Prabu Siliwangi, Raja Kerajaan Pajajaran di Jawa Barat. Silsilah ayahnya tersambung dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari jalur Zainal Kabir, keturunan Zainal Abidin bin Imam Husain bin Fatimah putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sejak remaja, Syarif Hidayatullah tumbuh besar menjadi sosok yang rajin membaca, sehingga suatu hari menemukan pesan ayahnya agar ia mempelajari ilmu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun, ilmu tersebut akan didapatkannya setelah melakukan perjalanan ke satu arah. Dan inilah yang menjadi titik awal pengembaraannya menuntut ilmu. Keinginan untuk memperdalam ilmu agama mengantarkannya berangkat ke Mekah sebagai tujuan utama menimba ilmu. Atas izin bundanya, ia berangkat ke Mekah kendati ayahandanya sudah wafat saat masih kecil. Di Makkah, Syarif Hidayatullah berguru kepada Syekh Tajuddin Al-Qurtubi. Selama 2 tahun, tak lama kemudian ia berangkat ke Mesir berguru pada Syekh Muhammad At-Ta'ilah Al-Syazili, ulama bermadzhab Syafi'i. Kepada Syarif Hidayatullah mempelajari Thariqat Syaziliyah. Saat usianya genap 27 tahun, sekitar tahun 1475 Masehi, atas arahan dari Syekh At-Ta'ilah, ia disuruh kembali ke Nusantara berguru kepada Syekh Maulana Ishaq di Pasai, Aceh untuk mendalami kembali ilmu agama dan tasawuf. Pengembaraannya mencari ulama dilanjutkan ke Karawang, Jawa Barat, menemui Syekh Bentong, kakek Raden Fatah, Raja Kerajaan Demak. Perjalanan Syarif Hidayatullah menuntut ilmu dilanjutkan ke Kudus kepada seorang ulama bernama Datuk Barul. Setelah lulus, ia disarankan menuju Ampel Dentak, menemui Sunan Ampel di Gresik. Disinilah Sunan Ampel bertemu dengan wali songo lainnya, antara lain Sunan Giri, Sunan Bonang, dan Sunan Kalijaga. Pertemuan ini berujung pada kesepakatan dan tugas dakwah yang dibebankan kepadanya di Cirebon. Cirebon merupakan daerah pertama di Jawa Barat yang penduduknya beragama Islam. Nama Cirebon muncul setelah Pangeran Cakrabumi bersama Ki Gedeng Alang-Alang membuka perkampungan di daerah Lemah Wungkuk. Desa ini berkembang menjadi kota pelabuhan yang ramai disinggahi pedagang-pedagang asing dari berbagai daerah dan dari luar seperti Cina, Arab, Persia, Mesir, dan India. Mengawali dakwahnya, Syarif Hidayatullah berperan sebagai guru agama menggantikan Syekh Datuk Kahfi di Gunung Sembung. Kemudian melanjutkan dakwahnya ke Banten.
Usaha dakwahnya cukup berhasil di dua daerah ini, berada dekat dengan masyarakat pedesaan. Karena itu, dengan mudah mempelajari karakter masyarakat sebelum tampil sebagai penguasa di pusat pemerintahan. Di Cirebon, Syarif Hidayatullah menikah dengan Nyai Ratu Pangkuwati, putri Pangeran Cakrabuana, penguasa Cirebon. Setelah Pangeran Cakrabuana mangkat, kekuasaan atas negeri Cirebon diserahkan kepada menantunya Sunan Gunung Jati. Selain sebagai ulama yang menguasai ilmu syariat dan tasawuf, posisinya sebagai waliul amri atau penguasa Cirebon yang secara ekonomi dan politik punya daya tarik terhadap pengembangan Islam di Cirebon, Sunda Kelapa, Banten, dan Jawa Barat. Perluasan pengaruhnya ke Banten terjadi ketika ia menikahi adik Adipati Kuwunganten dan dari keturunannya lahir Sultan-Sultan Banten. Hubungan budaya dengan Tiongkok terjalin berawal dari hubungan perdagangan dan pernikahannya dengan Ong Ten. Menurut legenda, ia putri dari Kaisar Cina dari dinasti Ming yang bernama Hongji. Ong Teng lalu diberi gelar Nyi Mas Rara Sumanding. Dari pernikahannya ini dikaruniai seorang putra namun meninggal dunia saat bayi. Sunan Gunung Jati punya pengaruh besar dalam perkembangan Islam di Indonesia. Kedudukan sebagai penguasa Cirebon atau sebagai Raja Pandita tahun 1479, selain juga sebagai pimpinan para wali di tanah Jawa yang menjadikan penyebaran Islam, khususnya di Jawa Barat, lebih cepat meluas dan tersebar di pelosok-pelosok desa. Sunan Gunung Jati wafat tahun 1568 Masehi, umurnya diperkirakan 118 tahun. Cukup sekian materi pada kali ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.